Tirta, Siap. kita harus berbicara terbuka dan belak-belakan Oke. tentang penilaian Anda ya selama 3 tahun masa jabatan Bupati Lahat Bapak Ciujang. Oke, terus? Ya. Apa sih capaian yang sudah dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat? Mana? Bentar. Ya. Saya jelaskan dulu nih, kita harus jelas kapasitas saya berbicara sebagai apa ini? Sebagai warga masyarakat, sebagai pemerhati, atau sebagai apa? Pemerhati kebijakan publik. Pemerhati kebijakan publik. Ya. Wah, ini agak berat ini. agak berat. Oke. Coba oke. paparkan mana? Coba masyarakat ini kan terjadi pro kontra di sini. Soal apa dulu nih? Pro kontra soal apa dulu, Pak? Capaian kerja di apa yang nyata dan langsung dirasakan masyarakat, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Oke. Oh, capaian ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang apa yang telah dicapai oleh Pemkab Lahat, Bupati Ciujang Nah, dalam skala kecil, itu akan sangat menyita waktu karena kita tahu nih wawancara waktunya sedikit, ya kan? Skala kecil ini. jelaskan saja, jelaskan. Ya, nah. Yang harus dijelaskan itu pertanyaannya harus spesifik. Sekali lagi harus spesifik. Pencapaian yang seperti apa dulu, Bapak? Secara fisik. Secara fisik. Ya. Yang kecil. Yang apa kecil yang dan besar? Yang kecil dan yang besar dong. Oke, kita mulai dari yang besar baru yang kecil. Ya. Jadi kalau pencapaian yang besar, Ya, yang proyek monumental. proyek monumental. Ya. Bapak lihat nggak? Itu di seberang Lematang, Ya. turap air itu ya. Ya. Itu di masa pemerintahan diperbaiki ya. Ya. Pada masa pemerintahan Pak Bupati Ciujang. Ya. Kedua, jembatan Lematang 2 yang mangkrak puluhan tahun Ya. di Ya, terus. Desa Manggur. Ya. Terus jembatan yang di Mula. Ya, Mula ya. Yang itu diresmikan, semuanya diresmikan oleh Pak Gubernur. Ya. Terus kita yang selama ini punya 1 rumah sakit, sekarang punya 2 rumah sakit. Di mana? Nah, ini di Kecamatan Tanjung Tebat, namanya Rumah Sakit Pratama itu, Pak. Ya. Pernah Bapak lihat ke situ? Rumah sakit yang berwarna cerah. Belum. Nah, coba. Jadi kalau Bapak mau berbicara, Ya. mau mempertanyakan apa capaian Pak Bupati di Kabupaten Lahat, Bapak harus punya data yang valid dulu. Apalagi setelah itu? Setelah rumah Banyak, sakit? sebentar. Kita Ya. satu-satu dulu. Ya. Contohnya saja Pak Bardi tidak tahu nih kita ada rumah sakit di sana. Mungkin Bapak mengetahui tapi belum pernah ke sana. Belum. Ya kan? Belum. Coba Bapak datang ke sana. Lihat rumah sakitnya begitu bagus, indah dengan warna yang cantik, kelengkapannya juga oke, di lahan yang datar, di jalan lintas yang bagus. Jadi di situ bisa masyarakat yang jauh dari kabupaten, yang jauh dari rumah sakit umum Lahat bisa berobat ke sana. Memangkas waktu hampir 2 jam. Jadi kalau ada yang pasien yang kritis bisa langsung dilayani di sana dengan baik. Itu loh, Pak. Apalagi? Apalagi saya yang bertanya, Bapak kan kurang puas nih. Iya. Dalam arti kata Yang tentang berskala pencapaian. besar ya? Yang berskala besar ya itu tadi. Kalau kita sebutkan semuanya itu tidak mencukupi batas waktu. Ya nanti di Kalau sesi perumahan lain- apa itu? ya salah Pasar satunya Bawah? Pasar Bawah. Itu skala nasional karena kebakarannya itu mencapai skala nasional ya. Ya. Itu ada 63 rumah yang Ya. habis terbakar Ya. pada tanggal 20 November apa Oktober 2020 kalau tidak salah itu Ya. ya. Pada siang hari jam 11 itu jam pagi hari. Nah, itu kan dibangun semuanya. Seluruh rumah itu dibangun oleh Pak Bupati. Ya, dengan tidak mengabaikan aspek sosial lainnya maksudnya. Ya. Di situ jalan yang semulanya sempit sekarang diperluas, ya kan? Dilengkapi dengan taman. Banyak lagi yang lain-lain. Coba sekali waktu Bapak lihat langsung loh, ya kan? Bapak lihat langsung. Jadi Bapak tahu rumahnya itu yang dulunya kumuh, tempatnya kumuh, ya kan? Apalah pokoknya nggak enak banget untuk dilihat. Sekarang itu udah tertata rapi. Dan masyarakat di situ rumahnya dikasih sertifikat. Itu loh. Bayangkan, rumahnya dibangun kembali dengan tipe permanen, ya kan? Rumah kayu gubuk yang dulunya ada yang hampir rubuh sekarang dibangun dengan beton, rumah beton, ya kan, permanen. Ya, kurang apa lagi? Terus dikasih sertifikat. Tuh kan rumah banyak nih di Kabupaten Lahat ini udah jadi rahasia umum banyak
lahan, tempat, rumah yang belum mempunyai sertifikat. Dan itu masyarakat yang punya rumah yang ikut terbakar di situ dikasih sertifikat. Bayangkan, ada yang namanya itu selokan besar, ayik tuh kalau kami sebut di sini. Itu diperlebar, dibikin sodetan ke arah Lematang. Jadi tidak, itu memungkinkan sodetan itu dibangun supaya tidak terjadi banjir di hilir di muara sungai itu. Kan banyak nih kemajuannya. Selama ini kan tidak terpikirkan. Itu pencapaian itu justru terjadi di masa pemerintahannya Bupati Ciujang Esa. Itu loh Pak. Buka dong. Ayo kita buka sama-sama berpikir off the box. Buka mindset pikir kita. Oh, kita udah maju sebenarnya. Tapi kalau di hati kita tetap tertanam bahwa Ciujang jelek, Ciujang tidak membawa perubahan, apapun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lahat Tetap jelek ya. tetap akan jelek gitu loh. Ayo dong, ya kan? Kita menghimbau nih, jangan kita mengutamakan, mengedepankan hate speech di muka umum. Kita lihat nih, ya kalau seluruhnya dianggap baik, jelas tidak. Mungkin ya. Berarti ini mungkin kelalaian saya mendapatkan informasi ya. Ya berarti Anda kan mengakui kegoblokan Anda sendiri. Ya. Sebelumnya begini Bapak, sebelum Bapak mengajak saya, ini untuk kedua kalinya saya hadir di konten Bapak. Ya. Yang pertama menurut Bapak viral, saya tidak mengikuti terlalu dalam karena itu adalah kontennya Bapak ya kan, channel YouTube-nya Bapak. Tapi menurut saya jika itu viral, yang diuntungkan adalah Bapak sendiri kan. Sama-sama lah. Enggak, kita berbicaranya yang nyata. Itu yang diuntungkan adalah pemilik YouTube itu sendiri, yaitu Bapak Bardi Channel sebagai pemilik channel Bardi Channel itu, ya kan? Jadi berarti kan saya simpulkan dari yang pertama bahwa proyek monumental yang dibangun oleh Bupati Lematang 2 diselesaikan ya. Lematang 2 selama beberapa puluh tahun itu mangkrak selesai. Karena bencana alam jembatan Mula lalu dibangun kembali. Dibangun itu cepat banget loh pembangunannya. Kemudian rumah sakit Pratama. udah itu korban bencana kebakaran yang levelnya nasional dan lain-lain. Kalau yang berskala kecil kita tidak bisa ungkapkan di sini. Bukan tidak bisa kita ungkapkan karena skala kecil itu kan menyangkut di kecamatan, Stapa, desa ya kan. Terlalu banyak kalau kita mau kumpulkan semuanya. Ya kan, sebelumnya harusnya Pak Bardi mencari data ke dinas terkait. Itu loh. Ini ini kan pengamat kebijakan publik. Memang saya kalau saya dikatakan pengamat kebijakan publik bisa salah bisa tidak, bisa salah bisa benar maksudnya. Oke. Masalahan lagi ya. Apalagi bahwa kepala OPD tidak berani mengganti ya, strukturnya yang dinilai tidak mampu bekerja. Ada ini, saya tidak mau sebutkan saja di mana ya. Ada. Ini kan karena saya tidak tahu apa sebabnya ya kan. Padahal ya apabila ini dibiarkan, pekerjaan ini akan menjadi terhambat. Ada apa sih? Kok? Bentar. Kan tidak mau menyebutkan namanya. Ya. Berarti ini kan samar-samar di dinas mana, permasalahannya apa? Tidak bisa disebutkan ya. Tapi kan proses seperti itu. Kepala OPD tidak berani mengusulkan kepada bupati atau sekda bahwa pejabatnya tidak mampu bekerja sehingga pekerjaannya tidak bisa selesai tepat waktu. Bagaimana kita bisa memberi masukan yang positif kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat kalau kita tidak menyebutkan informasi yang valid? Oke, dinas mana dulu? Ya, tapi bagaimana dulu responnya? Saya butuh responnya. Tentang respon apa? Respon itu tadi, ketidakberanian tadi. Ketidakberanian kepala dinas untuk mengusulkan pergantian. Mengusulkan pergantian. Oke, mengusulkan pergantian itu kan ada mekanisme tertentu yang saya ketahui ya. Kita pun sama-sama tahu lah ada mekanisme yang harus dilalui, ya kan? Contohnya apa ya? Untuk yang eselon 3 itu kan harus PIM 3 ya, harus mengikuti standarnya. Itu kan asesmen PIM 3. Nah, sekarang kenapa mereka tidak mau mengusulkan ke bupati atau ke sekda untuk mengganti oknum yang Bapak maksudkan tadi karena tidak becus bekerja, ya kan? Nah, sekarang kita flashback dulu. Ketidakbecusan itu apa dulu? Ketidakmampuan sumber dayanya. Ketidakmampuan sumber daya. Nah, kalau menyangkut ketidakmampuan sumber daya, apakah benar sumber daya yang bersangkutan itu tidak kompeten? Ya. Itu dulu. Iya, itu dulu. Kenapa kalau terbukti?
Ya kalau memang terbukti Jangan sampai- melindungi dong. Tidak, saya Jangan tidak melindungi. melindungi, ya. Kapasitas saya tidak bisa melindungi siapapun. Ingat ini, kita tidak boleh menjustifikasi, ya kan, menyudutkan person di dalam situasi tertentu. Kita lihat dulu, ya kan, kenapa tidak langsung diusulkan ke Sekda ya, ke Sekda. Ya. Itu urusannya Pak Sekda itu. Ya, Sekda. Bukan urusannya Pak Bupati, itu Ya, ke Sekda. Kenapa tidak diusulkan melalui bukti? Lengkapi dengan bukti. Mereka tidak bercusna di bidang apa dulu, ya kan? Jangan karena kepentingan kita pribadi, kita kecewa, emosi, ya kan? Ini kan Bapak mengakui ya kan? Egosentris. Nah, ya kan Bapak mengakui ini. Enggak. Kalau kita kan enggak, ini kan Bapak bilang. Ya, Emosi, egosentris. Mungkin ada ketidakpuasan Bapak terhadap oknum itu tadi, makanya lahirlah pertanyaan yang berawal dari rasa ketidaksukaan. Nah, ketika rasa suka sudah kita ada di hati kita, udah di pikiran kita, ya kan? Kita kelola melalui kalimat, itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang baik. Supaya menjadi sesuatu yang baik apa? Berpikirlah secara jernih, kita lihat kinerjanya. Kalau memang itu menyalahi aturan, kan ada prosedural yang baku. Ada tempat untuk kita menyampaikan pendapat. Kemana? Ke dinas mana yang mengurusi masalah kepegawaian itu tadi. Tapi jadi begini ya, kalau saya tarik dari pembicaraan Pak Tirta ini, sudah selayaknya kepala OPD itu ketika dia menilai anak buahnya tidak mampu untuk bekerja maksimal, dia harus mengusulkan kepada Sekda, ya, kepada Sekda untuk merolling. Saya begitu ya. Iya, memang begitu, mekanismenya memang begitu, Pak. Jadi mekanismenya memang begitu, dan kepala dinas pun tidak bisa berdasarkan like or dislike. Harus fakta. Ya, harus fakta ya. Fakta dia tidak mampu. Sama dengan Pak Bardi sore ini kan, harus semuanya itu harus sesuai fakta. Tidak boleh karena rasa ketidakpuasan Pak Bardi, rasa kecewa, mungkin pernah Pak Bardi meminta sesuatu. Nah, itu mungkin, saya tidak menyebut ya. Pak Bardi datang ke salah satu dinas, ingin menemui salah seorang pejabat, tidak dikabulkan. Jangan berkecil hati, mungkin orang lagi sibuk, mungkin ada lagi dinas luar, mungkin lagi rapat. Kita harus pahami dulu kondisi orang lain sebelum orang lain bisa memahami kondisi kita, Pak. Gitu. Minum dulu Pak, biar Bapak saya ini Bapak ngos-ngosan soalnya. Silakan Pak. Silakan Pak. Debat sama saya itu harus punya baterai yang pas, Pak. Segmen ketiga. Ya, siap. Wanui tahu? Tahu. Wanui tahu? Tahu. Itu apa membongkar jalan yang sudah bagus, yang sudah ada tamannya, yang sudah ada pembatasnya, kok dibongkar-bongkar? Ini, oke. Aduh. Gimana sih endingnya? Gini, jangan emosi, sabar dulu. Ya. Jadi begini. Jalan di tengah Kabupaten Lahat itu cuma berapa meter ya? Ya. Ditambah dengan taman, artinya di kedua sisi jalan, kiri kanan itu kan terjadi penyempitan. Paham tidak? Paham. Paham. Oke, berarti kita sepakat itu. Dengan adanya penyempitan, berarti macet terjadi. Ya. Iya kan? Ya. Makanya itu dibongkar. Saat dibongkar dijadikan jalur satu arah. Nah, setelah jadi jalur satu arah, ada tidak Bapak lihat kemacetan di Jalan Meyusan? Terkecuali yang di Kangkungan ya. Di Kangkungan itu karena belum dipasangnya lampu jalan. Dan sudah dianggarkan ini kan? Kemungkinan sudah. Kemungkinan sudah. Terakhir saya kontak dengan Pak Sekda Chandra SEMM apa lupa saya ini. Jadi Pak Sekda menyatakan sabar Dindo, kita adakan dulu untuk lampu jalan. Nah, makanya untuk sementara itu dipasang yang dari Dishub itu apa itu, yang plastik-plastik itu kan, pembatas jalan itu. Tapi sayangnya banyak yang tidak setuju dengan jalur one way tadi. Pembatas jalan itu dicopot, ditaruh di depan salah satu toko, ya kan? Lama-lama hilang nih. Ya. Nah, kan? Dari 6 jadi 4, dari 4 tinggal 2. Ya. Nah, nanti yang disalahkan pasti Pemkab Kabupaten Lahat. Padahal itu adalah ulah dari beberapa orang yang memang tidak menginginkan Lahat ini maju. Ya. Saya tidak, Bapak. Ya kan? Nah, sekarang kalau memang di jam-jam tertentu itu macet, di kota besar manapun sebentar, di jam-jam tertentu seperti pagi hari, siang hari, dan sore itu pasti macet. Ya. Nah, makanya dibuat jalur satu arah oleh atas kebijakan Pak Bupati itu. Jalan yang selama ini mati, contohnya Jalan Serelo, ya, yang ke arah Pasar Lama, itu kan berpuluh tahun mati. Jalan Isau-Isau,
ya kan? Berpuluh tahun mati. Kalau udah jam 11, jam 10 malam, jam 11 orang udah takut lewat situ, ya kan? Nah sekarang jalan itu hidup. Di pinggir jalan itu ekonomi tumbuh. Ingat loh, ekonominya tuh tumbuh sekarang. Pernah Bapak lihat jalan ke situ, iya kan? Yang sekarang yang sering bikin macet adalah ulah dari masyarakat yang tidak taat kepada peraturan. Udah tahu itu jalur busway, mereka masuk di jalan